Tujuh Salapan Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ade Waidin di 78 Channel. Pada tutorial kali ini saya akan mencoba mengonlinekan ARD untuk semester genap ini. Jadi banyak sekali kegunaannya. Jadi kita bisa mengakses ARD ini dari manapun, kapanpun, tanpa dengan bantuan server. Jadi tanpa menghidupkan server. Jadi ini sangat berguna bagi rekan-rekan proktor, rekan-rekan admin ARD khususnya di sekolah, untuk tidak harus selalu pergi ke sekolah untuk menghidupkan server. Oke, kita akan mulai video tutorial ini. Nah, hal apa saja sih yang kita gunakan, yang kita perlukan untuk mengonlinekan ARD ini? Jadi di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk mengonlinekan ARD ini. Nah, adapun bahan-bahan yang kita gunakan adalah tiga ini. Tiga dari bawah ini. Tiga. Yang pertama itu adalah Slacks. Saya menggunakan yang 64 bit, kemudian WinSCP dan PHP MyAdmin. Jadi jika rekan-rekan membutuhkan, saya akan masukkan link deskripsi untuk supaya memudahkan nanti rekan-rekan mendownloadnya. Oke, kita akan mulai. Jadi pada prinsipnya, apa saja sih yang kita gunakan, yang kita butuhkan untuk mengonlinekan ARD ini? Jadi sebetulnya hanya dua. Jadi yang pertama kita membutuhkan data web. Kemudian yang kedua kita akan membutuhkan database. Dari mana kita mendapatkan data web dan database ini? Tentunya ini adalah dari VDA yang versi server. Nah, makanya di sini saya di komputer saya ini sudah terinstall VDA di server. Kebetulan saya yang menggunakannya itu adalah 235, versi 235. Oke. Jadi Slacks, WinSCP ini nanti kita akan install, dan ini PHP MyAdmin. Jadi langkah pertama ini untuk memudahkan, saya akan coba ekstrak dulu PHP MyAdminnya. Kita ekstrak. Nah, ini sudah selesai diekstrak. Kemudian akan saya rubah namanya. Ini untuk memudahkan ya. Jadi rekan-rekan bisa dirubah, ini opsional, kondisional silahkan terserah. Jadi dirubah, ini seperti saya rubah dengan nama Cudel seperti ini. Ya, ini kita akan masuk ke sini VirtualBox ya. Kita masuk ke VirtualBox. Bagaimana cara menjalankan Slacks di VirtualBox? Kita masuk ke setting, ke pengaturan. Ya, masuk ke setting, ke pengaturan, kemudian ke penyimpanan. Ke penyimpanan. Nah, di sini di kosong, atau kalau bahasa Inggris di storage ya. Nah, di sini pilih ID secondary master. Kemudian di warna biru ini nanti ada pilihan. Nah, jika belum ada, silahkan rekan-rekan choose virtual aja atau pilih berkas disk. Nah, seperti di sini. Nah, kalau saya ini disimpan di drive E, tinggal cari aja gitu. Tinggal langsung dicari. Nanti akan muncul di sini. Ini silahkan pilih yang versi 95-nya. Oke. Udah sini selesai, baru kita klik OK. Nah, ini otomatis menyimpan. Silahkan rekan-rekan klik Start. Jadi virtual mesin ini, pengaturan ARD itu kan menggunakan Debian 64 ya. Linux Debian 64. Jadi kita akan mencoba memasang Slack di sistem Linux ini gitu. Nah, ini Slacks. Ini kita tunggu prosesnya sampai nanti berhasil masuk ke tampilan Slacks. Jadi ke sistem Slacks. Nah, ini sudah mau masuk ke Slacks. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di pojok kiri bawah silahkan rekan-rekan klik Start. Ini yang warna hijau.
kemudian pilih terminal. Ini yang hitam. Pilih terminal. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi silakan ketik fdisk spasi min L. Fdisk spasi min L. Nah, ini akan muncul drive-drive yang ada di server ini. Nah, ini yang akan kita gunakan adalah drive SDA1. Ini Linux ya, yang menjalankan VDA ini. Silahkan ketik mount spasi garis miring dev garis miring SDA1 spasi garis miring MNT. Nah, masuk ya. Oke. Kemudian ketikkan CROOT CHROOT CROOT spasi MNT. Nah, berhasil. Nah, baru setelah ini kita akan membuat password untuk password rootnya. Jadi kita akan nge-root sistem ini. Ketik password PASSWD. Nah, berhasil. Kita akan, nah ini di sini silahkan ini kondisional, opsional terserah. Yang mudah rekan-rekan ingat. Jadi silahkan masukkan. Oke, ini kita close saja. Oke, mudah. Saya akan coba buat passwordnya. Enter, kemudian, nah ini. Baru setelah ini sudah berhasil. Jadi kita sudah mendapatkan password root. Nah, sudah mendapatkan password root. Kita exit, kemudian kita reboot. Exit, kemudian reboot. Jadi sistemnya akan keluar dan mereboot otomatis sistem ini. Kita tunggu sampai tampilan IP address yang seperti biasa di server muncul. Itu 192.168.0.102. Oke. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, ini di sini kita masukkan root ROOT, enter, masukkan password yang kita buat tadi. Oke. Oh, ini salah. Jadi pastikan ini harus sukses ya. Root password. Ya, ini sudah sukses, kita masuk ke root. Ini sudah masuk ke root. Nah, jadi kita sudah punya password rootnya. Jadi rekan-rekan setelah ini silakan buka WinSCP-nya. Nah, di sini saya belum install WinSCP-nya sengaja. Jadi supaya kita dari awal gitu. Kita dari awal kita instalkan WinSCP-nya. Nah, ini finish. Klik finish di sini. Oke, kita akan masuk nanti ke WinSCP-nya. Ini close. Nah, ini WinSCP. Nah, ini. Silakan rekan-rekan klik new sheet. File protokolnya ini pastikan harus SFTP. Ini harus SFTP. Kemudian portnya harus 22 dan di hostname-nya ini sesuai yang tadi muncul di IP address 192.168.0.102. Ya, seperti ini. Username-nya root. Kemudian passwordnya yang sudah tadi kita buat. Nah, makanya harus ingat gitu ya. Yang tadi kita buat, passwordnya, login kan. Nah, ini kita sudah berhasil mendapatkan data web. Nah, kenapa ini bisa dikatakan berhasil? Di sini ada folder. Nah, di sini ada folder di root ini. Jadi kita sudah mendapatkan data web dari VDA server yang nantinya kita akan gunakan untuk di hosting, di upload ke hosting. Nah, ini jadi dari mana
kita bisa melihat data web tersebut. Jadi silahkan nanti cari folder var. Ya, root. Oke, ini close. Ya, di bawah ada folder var. Di sini ya, ini folder var. Kemudian www, HTML, ARD. Nah, ini folder ini yang akan kita gunakan untuk upload ke hosting. Ini folder ini adalah folder untuk data web. Jadi makanya dari sini kita akan pindahkan ke drive komputer. Jadi untuk memudahkan nanti kita upload ke hostingnya itu dari drive komputer. Nah, bagaimana cara memindahkannya? Tinggal dipindahkan dari kanan ke kiri seperti ini. Tunggu sampai prosesnya berhasil, sukses. Nah, ini lumayan lama karena ini yang paling besarnya itu ini. Data webnya itu yang ini yang paling besar. Kenapa? Karena saya menggunakan VDA yang semester ganjil. Jadi file-file seperti foto. Ini terutama foto mungkin yang paling besar. Ini filenya kita yes to all aja. Oke. Ini foto, jadi ini silahkan nanti rekan-rekan kalau misalnya terlalu besar filenya bisa dihapus dulu fotonya. Nanti bisa diuploadkan lagi gitu. Jadi nggak harus diupload semua bareng sekarang gitu. Oke, bentar lagi. Ya, selesai. Ini sukses, kita sudah memindahkan tadi. Kita akan coba masuk ke sini di PHP My Admin-nya. Garis miring seperti namanya tadi, Cudel. Kita akan coba, ini tidak akan berhasil. Kita akan coba ya. Cudel. Kenapa Cudel? Karena PHP My Admin-nya itu namanya Cudel. Ini. Kita akan coba. Jadi supaya nanti rekan-rekan mengetahui kenapa ini tidak berhasil. Nah, ini 404 page not found. Kenapa ini tidak berhasil? Karena folder Cudel ini masih dalam drive komputer. Belum di ARD di VDA ini. Jadi makanya kita harus memindahkan dulu. Setelah di refresh juga ini tidak akan berhasil. Jadi tidak akan bisa masuk ke PHP My Admin. Ya. Nah. Nih, kita akan pindahkan folder Cudel ini ke kanan. Ke sini. Ke ARD, ke folder ARD nanti. Ya, ARD yang di kanan yang sudah tadi kita dapatkan dari VDA. Nah, ini ARD, kita klik double. Nah, di sini kita pindahkan, tinggal drag, pindahkan ke sini, ke kanan. Nah, seperti ini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi, di folder ARD kita sudah tersimpan PHP My Admin yang sudah kita ekstrak, kemudian ganti namanya tadi. Oke, kita mulai. Nah, ini sekarang muncul. Kenapa? Karena ini sudah terpasang di ARD tadi. Nih. Nah, langkah berikutnya, kita dihadapkan pada username dan password. Bagaimana cara mendapatkan username dan password PHP My Admin? Kita akan masuk lagi ke konsol yang tadi. Ke konsol yang VirtualBox. Nah, di sini caranya itu adalah silahkan ketik service. Ya, di sini ketik service spasi mysqld spasi stop. Nah, seperti ini. Enter. Ya. Kemudian mysqld underscore save spasi strip escape strip grant strip table. Ya, ini enter. Ya, ini berhasil. Nah, silahkan rekan-rekan pencet tombol kontrol dan Z di keyboard.
Jadi ini Ctrl Z. Ctrl Z. Nah, stop. Kemudian ketikkan MySQL tanpa D. Ketikkan MySQL tanpa D. Oke, ini berhasil. Nah, kita sudah masuk ke MariaDB. Nah, sekarang kita bikin username untuk tadi phpMyAdmin. Silakan rekan-rekan ketik plus privilege. Plus privilege. Ini harus huruf besar semua ya. Titik 2, enter. Setelah ini pastikan enter. Kemudian ketikkan grant spasi all spasi privilege spasi on huruf kecil spasi bintang titik bintang spasi to spasi kutip namanya silahkan Cudel kutip spasi add maaf tidak pakai spasi add kutip persen kutip spasi identified ya spasi by spasi Cudel 79. Ini opsional. Kita rubah. Cudel 79. Nah, ini password ya. Jadi silahkan rekan-rekan buat sendiri passwordnya. Terserah. Enter. Nah, ini pastikan ini harus huruf besar, huruf kecilnya harus sama seperti ini. Jadi kita akan lihat seperti apa yang berhasil nanti. Ya, kalau ininya sudah sukses. Sudah berhasil. Nah, ini QWERTY oke, sukses. Kita tinggal ketikkan exit di sini. Jadi kita akan keluar. Ya. Sukses, bye. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan username dan password untuk phpMyAdmin. Jadi kita akan masuk kembali ke phpMyAdmin. Tadi, nah di sini masukkan tadi seperti tadi, Cudel. Ini mungkin beda ya, di rekan-rekan mungkin beda, nanti terserah namanya. Oke, nah kita sudah masuk ke phpMyAdmin. Di sini ada Madrasah ARD. Kita klik. Kemudian nanti kita akan ekspor. Nah, ini file-filenya ini nanti akan kita ekspor. Ini adalah file database. Ya, ekspor. Pilih quick aja. Yang quick, jangan yang custom. Kemudian langsung go. Nah, ini di sini muncul nanti. Nah, ini sudah muncul. Ini sedang mendownload. Ya, sedang mendownload MySQL. Format SQL maksudnya. Nah, jadi format ini, file ini yang akan kita hosting, yang akan kita upload ke hosting nanti. Jadi dua file, yang pertama tadi, yang folder ARD itu yang pertama. Kemudian ini kita pindahkan saja ke tadi di mana? Oke, di sini, pindahkan ke sini, pastekan. Oke, paste. Ya, ini sudah sukses, kita sudah mendapatkan filenya. Nah, ini. Jadi yang pertama adalah ARD, folder ARD ini adalah data web. Di sini di dalamnya itu data-data web kita. Ini pasti besar filenya. Kenapa? Karena di asset aja di sini. Attachment image-nya itu pasti rekan-rekan kalau menggunakan yang PDA sebelumnya ini besar. Apalagi ini yang menggunakan siswa banyak, misalnya guru banyak, ini otomatis pasti akan besar filenya di sini. Jadi ini kondisional lah. Silahkan nanti kalau mau dihapus foto-foto siswa dihapus dulu, silahkan di sini. Jadi jangan dulu diekstrak nanti. Oke, kita buat ini data web. Jadi untuk memudahkan, karena tujuan awal kita juga tadi kan untuk mendapatkan data web dan database. Ini data web dan yang di bawah adalah database. Dua file ini yang nanti akan kita upload ke hosting. Oke, kita sudah berhasil, sudah sukses. Tahap pertama untuk mendapatkan data web dan database dari VDA server itu telah berhasil. Jadi
Nanti di video berikutnya kita akan melanjutkan dari sini. Kita akan melanjutkan. Jadi supaya kita sampai selesai. Oke, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.